kita perlu paham dengan kondisi masyarakat sekarang. Artinya dari persoalan bank ini tidak sedikit yang memahami hanya kulitnya saja. Jelaskan. Satu. Yang kedua, coba pahami lebih jauh makna dagang dan makna riba. Jadi kalau Allah berfirman Allahul baik wa harrama riba, itu perlu kita dalami. Karena benarkah riba zaman Nabi sama dengan riba zaman sekarang? Itu harus jelas. Apa kira-kira perbedaan dasar antara bunga dan riba? Kita harus paham apa persamaan bunga dan riba dan apa perbedaannya. Riba lebih kental dengan warna, ada satu unsur dolim. Kenapa sampai haram? Itu warna kentalnya. Nah, sekarang kita kejar lebih jauh. Bunga dolim nggak? Kapan dolimnya? Dan seberapa besar dolimnya? Itu yang ketiga. Yang keempat, seperti yang disampaikan oleh Pak Deden Samsul, bahwa praktek bank itu sudah ada sejak lama. Dan di dalam Islam yang memodernisir aturan main bank itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang pertama menerapkan perdagangan melalui bank itu. Nah, yang menjadi masalah, kalau ada bank pasti ada pegawai, seperti tadi yang disampaikan. Kalau ada pegawai, konsekuensinya harus digaji. Nah, kalau digaji, dari mana gajinya? Kan begitu. Pokoknya mah digawe di bank mah haram. Mereka sadar nggak dampak kalau tidak ada bank? Di kehidupan modern, satu-satunya institusi yang bisa mengatur lalu lintas keuangan itu hanya bank. Kalau tidak ada bank, yang namanya orang Batak kayak berkeliaran. Betul. Itu mereka tidak berpikir sampai sejauh itu. Betul. Jadi semua negara mendirikan bank itu dengan satu regulasi yang sudah difikirkan secara matang, dan itu menjadi kesepakatan semuanya. Tadi Pak Wajiman mau dosa orang DPR. Itu ada aturan mainnya di mana-mana. Jadi jangan terlalu menyederhanakan bank. Bagaimana posisi bank di sebuah negara? Oleh karena itu ada bank sentral. Kacau lah menurut bank. Bukan hanya sebuah negara, tetapi mengatur dunia ini loh. Kulantaran itu lalu bank, orang Yahudi lebih leluasa lagi. Jaringan Yahudi internasional yang menguasai bank itu. Jadi
Saya ajak bapak-bapak untuk mulai berpikir satu persatu. Kita coba rencana. Tadi banknya dulu, oke. Di bank sendiri ada pinjam, ada nyimpan. Kenapa bapak-bapak tidak mencoba membandingkan antara pinjam dan simpan? Apa nilai positif dari bank sebagai tempat meminjam? Tadi nanti dibandingkan dengan rental. Jadi bank itu bukan hanya sebatas untuk nyimpen tapi pinjam. Kita kan fokusnya ke nyimpennya, bukan nyimpen. Tetapi kenapa kita nggak pernah fokus ke pinjamnya? Berapa ratus ribu orang yang dibantu oleh bank dan berhasil, dan ada sekian persen yang gagal. Bank sudah memperhitungkan kalau uang ini dipakai untuk dagang, kalau dagang keuntungannya 40%, maka dari 40% dia harus mengembalikan dalam bentuk bunga 15%. Masih kena ada keuntungan. Dan kumaha dia di mana? Punya jiwa bisnis tidak? Kalau yang punya jiwa bisnis mah jalan. Nah, bank juga bukan berarti tidak ada risiko. Ada risiko bank yang beribu, ada risiko bank yang dibawa maling, ada risiko bank ini. Nah, oleh karena itu setertutup-tertutupnya bank, aturannya terbuka. Pernah nggak bapak-bapak kalau pinjam ke bank bunganya ditutup-tutupi? Enggak. Jelas. Hanya itu kita lebih jauh berpikir, ayeuna lamun pinjam 16%, nyimpan 4%. Itu yang berlaku rata-rata sekarang. Nyimpen 16%, pinjam 16%, nyimpen 4%. Dan sebenarnya lebih berat meminjam daripada menyimpan. Ada selisih 12%. Ada selisih 20%. 12% ini sudah memperhitungkan risiko. Udahlah, kita nggak usah membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bohong. Saya tahu. Malah lebih mahal pinjam di bank syariah. Bank syariah 21%, bank konvensional 16%, 17% sekarang ini. Murah ya kan? Lim Suryo. Jadi itu hanya semacam kedok. Prakteknya sama, rampas sama. Juksaha yang mudorobah, musyarakah, musyarakah dan sebagainya, nggak ada. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah berhasil membuat sebuah rumusan baku dan kita paham, oh riba ini begini. Yang dimaksud riba dalam aturan Allah, di sana hilangnya rasa kemanusiaan. Yang kedua, tidak ada yang namanya aspek bahwa ini membantu. Yang ketiga, kental dengan pemerasan, zalim. Yang keempat, perhitungan yang di luar akal sehat manusia. Nah, akibat riba mah minjem 1 juta, diberi waktu 1 tahun, namun 1 tahun kita bayar, langsung jadi naik 2 juta, itu riba. Bank kan ada toleransi sampai 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun oke, akhirnya kurang minjem 10 juta, bayarnya dari 6 tahun jadi 10 juta, jadi 20 juta. Hanya dalam tahun.
Oleh karena itu kalau bisa nggak usah lah bikin ke. Nah kemudian yang berikutnya, kenapa muncul perbedaan pendapat berkaitan dengan bunga? Kita nggak usah terjebak dengan ribanya, udah lah bunganya apa kita sekarang. Kenapa ada yang boleh? Kenapa ada yang syubhat? Kenapa ada yang haram? Kalau fikih moderat cenderung boleh. Kalau fikihnya fikih tradisional cenderung syubhat. Kalau pendekatannya sufi cenderung haram. Tinggal milih kan. So, dan kiai-kiai moderat mah boleh. Tapi lamun kiai sufi gitu, saya contoh kiai sufi itu kemudian Profesor Musadar. Profesor Musadar itu anak yang pertama dari istri pertama. Karena Pak Musadar pernah menikah dulu istri pertama, akhirnya anak satu, akhirnya cerai, barulah nikah lagi ke Ibu Haji Hatika Musadar, punya anak 16. Gitu. Nah, anak yang pertama namanya Syarifuddin Musadar, kerja di bank. Terakhir putranya Pak Musadar ini kepala Kanwil BRI Jawa Barat. Kantornya di Asia Afrika ada, di payunan alun-alun lantai sabaraha ada, tower. Itu putranya Pak Musadar pernah menjadi kepala Kanwil. Suatu ketika saya diundang oleh beliau, Bib, saya ingin ngobrol-ngobrol, ayah kita kan dekat, saya ingin juga mangga. Tahun 97, beliau waktu itu belum ini. Posisi puncaknya itu kalau tidak salah tahun 2003 atau 2005. Beliau lulusan Fakultas Ekonomi Gadjah Mada. Putra terbesar Din Syarifuddin Musadar. Beliau langsung nangis. Akan sedih. Sedih kumaha akan mohon pun bapak. Pun biar saya abdi nuhun kami di nanti pun bapak abdi. Beda abdi di bang. Dapun bapak sapami karolompok abdi. Datang akar satuan. Awan nanggina, mohon apa lu beda gadi abdi di bang. Bener yang dirinya mah. Wae kena naon pek. Bahwa pendapat kena naon. Ngan punten apa lamun ka dieu nya. Kedahan yang kena naon. Lantaran dina hate bapak aya was-was. Kan was-was dulu. Aya was-was. Itu sampai nangis putranya itu. Cek ari habib kumaha? Habib makan zaman ayeuna cekak. Dahar gimana di sini Habib Muhammad pami-pami Habib dulu kuatan di subuhan subuhan apa enggak dahar gitu kan ya. Kenapa sampai demikian? Akhirnya bercerita karena Pak Profesor Musadar meminta nasihat dari sufi semuanya. Minta nasihat dari Mama Falak, tak mau gambaran apa? Gentong. Bogor. Soal Mama Falak kieu, soal Mama Sempul kieu, soal Mama Kedaung kieu, soal Mama Jasinga kieu. Di mana ahli sufi? Dari 5, 3 yang haram, 2 yang syubhat. Nah sufi kami, bapak-bapak sufi itu sufi jangan pindah, sufi tel. Nah jadi kenapa NU sampai 3 pilihan? Boleh, syubhat, haram. Kembali kepada diri kita.
Kalau kita ingin betul-betul bersih, apakah yang haram itu hanya bunga riba saja? Sementara makanan kita sehari-hari haram bunga. Nawan ada yang sekolah pesantren mah ayat haram bukannya, ada ayat penona, jadi kalau haram itu juga ada macam-macam. Jelema sieun engko anjing jeung babi teh haram lamun ningali babi teh utang. Tapi kunaon manehna lamun dahar dina duit korupsi teu utang. Nah itu C. Jadi kita kalau memberikan penjelasan harus jelas. Apakah makanan yang ini? Nah kemudian apakah kita akan menghukumi haram? Beda orang udah bisa nama. Jadi nu haram jam jelma bageula akhirnya jadi subhat. Nu subhat kolot-kolot bulan kurangnya jadi halal. Gitu. Allah itu Maha bijaksana. Allah itu Maha Rahman Rahim. Bukan berarti saya mau mengentengkan yang subhat yang haram, enggak. Tapi kita mencoba belajar memahami sesuatu dari kondisi real hari ini. So, ayeuna urang pan seuri. Nu jamaah Islamiyah teh ongkoh maneh mah piu haram, terus kumpulkeun kain celek Abdurrahman bin Auf dipake dahan. Kain celek teh satauna teh bisa 14 miliar. Nah, itu teh jam dia hidup, jam naon. Padahal dirinya mah untuk anak yatim. Manya geus jebrok gitu masih kena disebut anak yatim. Bukan itu. Itu kan yang dipakai berjuang itu kan hasil kain celek. Dan kain celeknya yakin nipu kan? Kalau saya berkata itu hasil nipu, cik ari hasil nipu, kumaha hukumna? Itu. Oleh karena itu persoalan ini kita harus urai secara bijaksana. Harus urai secara ahli. Ayeuna gawe di bank besar ini kopi terus keluar terus dia itu apakah menelantarkan keluarga itu tidak lebih dosa? Jadi budak jadi gawe naon dia dedahar naon mending lamun kene mungkin coba lamun tadi ada yang menyebutkan akhirnya pindah agama segala macam. Kalau diisi oleh orang lain, waduh, kehidupan orang Islam semakin menyingkir. Ada kata-kata Imam Ghazali yang bisa dipegang. Orang yang sengaja uzlah dari sebuah kondisi maksiat dibanding dengan orang yang tinggal di kota kesehariannya penuh dengan maksiat, tapi orang yang di kota ini masih mau dakwah, lebih baik orang yang tinggal di kota. Dan pada saat dihisab nanti ternyata orang yang tinggal di kota penuh maksiat, walaupun dia juga kadang-kadang berbuat maksiat, lebih dulu masuknya ke surga. Nah, kurang lantaran anu di gunung sorangan tantangan, tidak ada perjuangan. Nah, di situ kalau kita banyak membaca referensi, sok jelaskan. Siapa? Dengan Mahmud tidak video.
Aku lebih ke pahala lebih gede. Tantangan Kalau lebih gede. Bukan berarti orang itu tidak akan pernah kena tantangan. Orang ayeuna bohong atau orang lamun bersih segalanya. Bohong. Insya Allah lah namun haram memberi tolongan makanya kamari bahasa ke dewan kenal lalu datang ke hotel datang ya Allah banget yang ngatu subhan apa kita sudah merasa suci cik nu ngomongna anu ngomongna teh geus keluar teman haram riba apakah mereka juga suci cik tinggali ada kalanya orang terlalu menganggap enteng mau buah mana terlalu buah rendah haram satu aja babi walaupun mungkin kadar hukumannya agak berbeda. Oke, baik, persoalan berikutnya lagi nanti akan dikejar lebih jauh sampai ke penghitungan persentase. Sekarang tidak lepas segala sesuatu di persentase. Jadi lamun ngaranna riba teh prosentasenya sabaraha. Saya punya keyakinan riba zaman baheula mah memang hiji berbanding 4. Lamun minjem 100 kudu dibayar 4 bulan, tiap bulan bayarna 25%. Kali baca gitu. Kumaha praktek batal. Dan sebetulnya mah kalau saya boleh menyebutkan praktek riba itu sebenarnya mah batal. Riba kan ayo nah misalnya saya minjemkeun kan ke jelema eta lamun merek sekian ieu urang teu nentukeun orang-orang yang bilang itu bukan riba depannya tadi ya ahli mah kasayang aya jelema nu minjem 10 juta urang teu nentukeun sabaraha bayar-bayarna habis teh jalan alhamdulillah untung dia mengubia ketampi ku habib ayah hasil keuntungan ahli ku habib tinggi ketampi dia ahli masihan 1 juta tina keuntungan. Cik, sekarang saya bertanya, 1 juta iya riba atau enggak? Kan begitu. Yang haram itu puntennya kayak lamun maya mamon mulangkeun lamun 1 tahun 2 juta. Lamun 2 tahun 4 juta, lamun 3 tahun 6 juta, mohon benar. Ada yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak Basir tadi. Nah, di sini kita bapak-bapak harus mulai belajar bagaimana menjadi pendengar yang baik. Yang disampaikan Pak Deden, Pak Basir, Pak Sarif Setiawan, Pak Sihan, saya ada di telinga saya semua. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Uji. Fokus. Bapak-bapak belum bisa belajar fokus. Fokus itu salah satu kunci untuk apa yang kita dengar menyerap, apa yang kita dengar serap. Sama juga baca juga. Sama baca juga. Ya. Fokus itu bukan mata, tapi hati. Nah, itu. Orang mata ini, tapi ini mau orang berpol. Itu bukan fokus. Apa yang bisa membuat pasien menarik? Pinjam tahun sekian, setelah 15 tahun baru dibayarkan. Sama, kurang asaran gitu kan? Pak Sarif yang pinjam, yang rumahnya dibeli yang dijadikan kelas. Itu kan minjamnya kan berapa tahun yang lalu sertifikatnya disimpan nih Ibu Eka kurang lebih 8 juta lah padahal 8 juta minjamnya tahun 82 waktu dibeli tahun 2017 belum dibayar 7 juta dulu almarhum Pak Ahmad seberapa kan bayar 7 juta
juta 92 dengan 7 juta 2017 sih saran deh. Kan betul, yang dipakai standar emas. Makanya saya sama Pak Jena, kayak di dari kan, pinjam nanti 70 juta kan hasilnya, 70 juta, mulai pinjam 88. Makanya yang 70 juta lalu bayar 70 juta dari pinjam nanti 88. Harga emas 98, oleh karena itu setiap yang pinjam saya tulis di catatan saya, harga emas 225.000. Waktu 98 harga emas 225.000 kali kira aja mah lamun 70 225.000 kali opat kan 900.000. Tak ini mah baru kali opat pinjamnya sekarang 280.000. Oh aku asal mah riba gigi orang asal pelantaran dengan mereka mohon mana aku 70 deh kurang baru. Gimana? Bumi Payuna. Iya, bumi Payuna. Acara duitnya ada salah, ya bedanya. Terus sebenarnya dari Desember lah, bisa bayar. Sebelum meninggal orangnya kan tinggal adiknya itu. Kan 70 bayarnya ini. Itu udah hampir berapa tahun? Hampir 15 tahun. 15 tahun. Wah, awal bodak dokter lo banget. Tapi karena itu pinjamnya kepada lembaga, saya nggak berani membebaskan. Itu mah lembaga, nggak bisa pertanggung jawaban. Itu harus ke lembaga ya. Tapi banyak yang pinjam kepada saya, banyak saya lunaskan. Orang rumah salah, orang kayak macam punten ada di Jakarta, punten orang ngaku ya. Contoh nanti digawe, dirinya teh SPTJ ke 7 poin. Ya orang dewasa sudah, bangun. Tapi udah selesai, kita pulang aja. Oh iya, tapi ini kan 7 hari. Gimana yang 3 harinya? Udahlah itu mau udah dianggap ini. Terus ini habis ke orang balik ke kantor sekretariat. Saya nggak ngerti, berusaha bagian berharga. Bu, ini saya kembalikan, saya kerja hanya 4 hari. Ini 3 hari lagi. Aduh, Pak Dim, gimana kembalikannya? Nggak bisa lagi, itu udah masuk kan ini. Wah, rusak nanti kwitansi gini. Dan coba nanti balik orang. Terus saya bagi ke, wah, buruan saya sakit hati pasti. Rupiah dibalikin dengan dolar lebar. Lepas lebar rupiah nanti perhitungan kan gitu. Pak Lurman, Pak Jenal, Pak di NPR saya berapa? Saya bawa dolar. Tahu. Saya bawa dolar waktu itu 5 tahun itu $70.000. Saya perkirakan Pak Lurman, Pak Jenal saksikan. Ya Pak Lurman, Pak Jenal. Pak Lurman, Pak Jenal kan berat. Ya para gas para $70.000. Lantaran orang mah barang beli, Indonesia mau menjadi biang awet. Itu saja dalam luar kota kan biang awet dia tuh. Bawa duit 8 juta, biang awet yang 7 juta. Kilo kue teh, kilo awet teh. Sebulan cara ngomong mah bolongnya. Ngomong saya dikmat cukup. Dosa, wah, ngajakan mana? Bisa cantik-cantik gini. Berapa? 2 juta. Aku kurang dari orang buat duit dengan sakit. Mana pun kalau mau pakai motor aku mas. Ayo dikumpulkan kiki. Yang si hampir menggaji triliun, 6 triliun. Gitu. Pernah lebar tidak menikmati nikmatnya dunia. Ngomongnya sekarang itu lah. Saya bawa $70.000. Akhirnya lamun 70 kali 14 kan 8,8. Enggak, 100 juta. Hampir 1 M. 70.000 itu hampir 1 M. Kali 14.000 itu kan 70
20 kali 14.000. Saya dengarkan yang nikahkan si Vira kemarin, saya hampir habis 600 tuh. Pernikahan itu 600 ke 700 lah. Beak, surat Inggris terakhir kan. Terakhir $. Nah, tetapi aduh, dahar di hotel-hotel. Waktu saya ke Eropa, nyaahna pangeran, saya terima nyaah pangeran, urang can pernah ngaranna dibere miceun teu eureun-eureun. Sampai saya di opname 10 hari. Mimiti di opname teh balik di Eropa. 10 hari dia di Kebon Jati. Kalau kan dari sini belum waktu saya di Kebon Jati. Waktu saya selesai dari Amerika, dari Eropa, selesai dari Dewan belum ya, 2004. Terus ngomongnya, kok gimana sih bisa gini? Saya ngomong ke keluarganya, pangerannya, dibersihkan tak berdua. Saya ketahuannya di Belanda betul. Ayah ajengan oke dulu atur dulu ya. Ajengan di Kalimantan Selatan, ajengan di Madura, ya. Ajengan di Madura akhirnya menjadi Bupati Sumeneb. Ajengan di Kalimantan terakhir kemarin baru meninggal Kiai Khalilur Rahman terakhir jadi Bupati Martapura. Udah halal, gini. Udah tidak pesankan gini. Dan mereka sudah biasa. Udah halal. Jadi waktu mau pulang ke kamar mandi kan, kayak ini, ningali dapur, ngegantung, ningali hayam jadi bagi tinggalnya ini, ada cepulan itu, langsung utang, jadinya kan, hampir 5 hari atau 6 hari sisa waktu di Eropa, saya makan telur, pesen direbus, makai kuliah, genep poe kan, lu saja mah tenang-tenang, kalau majikan oke tenang, majikan mendekat. Si bapak terlalu fanatik dari nyampe pulang. Padahal orang mendapatkan poin kan harus begitu di Eropa gitu. Balik lagi 10 poin dibersihin. Atau turun sama 12 kilo tuh. Picet turun. Wah, gus obat iya. Gus awak begang. Kakaknya keluar dirinya. Oh, alhamdulillah. Pangeran karunia. Ulah demikian kalau obat dari barang kamu ayah dina awak pulang kan gitu. Nah, kalau kita yang berikutnya, kalau kita banyak